Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Anissa Sulistiani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 3. Di sini saya akan berpresentasi untuk tugas mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang Ahamiyah Al-Lugha Al-Arabiyah. Dalam Ahamiyah Al-Lugha Al-Arabiyah ini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama, kedudukan bahasa Arab di level internasional. Sejak kebangkitan sastra Arab pasca lahirnya Islam, bahasa Arab mulai terpandang di kancah internasional. Dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Arab tidak membedakan antara pemegang kekuasaan dan bawahan. Yang kedua, tidak mencampur adukan kata ganti tunggal dan dengan jamak. Yang ketiga, merupakan bahasa terluas wilayah penutur dan pengguna budayanya. Yang keempat, banyaknya kata bahasa Arab yang diserap menjadi kosakata bahasa internasional. Sampai detik ini, bahasa Arab masih eksis di level internasional. Dibuktikan dengan sejajarnya 2 bahasa internasional modern, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Materi yang kedua, peran bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan dan sosial budaya. Peran bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hendaklah kamu sekalian tamak mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agamamu. Berdasarkan itulah, maka orang yang hendak memahami hukum-hukum atau ajaran Islam dengan baik haruslah berusaha mempelajari bahasa Arab. Bahasa lain termasuk bahasa Indonesia yang tidak dapat diandalkan untuk memberikan kepastian arti yang tersurat dan tersirat dari makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang mubin, maka kaidah-kaidah yang diperlukan dalam memahami Al-Qur'an atas kaidah-kaidah bahasa Arab, memahami asas-asasnya, merasakan uslub-uslubnya, dan mengetahui rahasia-rahasianya. Keunggulan bahasa Arab adalah kekayaannya, pengertian-pengertian niskala atau abstrak, serta ketetapan makna dan kemungkinan pembentukan kata turunan. Peran bahasa Arab dalam kehidupan sosial budaya. Tidak bisa dipungkiri peranan bahasa Arab dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia telah menjadi bagian yang sangat penting sejak perkembangan Islam di Nusantara pada abad ke-13, dan sebagian mengatakan pada abad ke-7 Islam masuk ke Indonesia. Lebih dari itu, bahasa Arab berperan penting terhadap perkembangan bahasa Indonesia, sebagaimana disebutkan awal bahwa banyak kata bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa daerah lainnya. Materi yang ketiga yaitu pentingnya mempelajari bahasa Arab. Banyak orang yang merasa bahwa mempelajari bahasa Arab tidak terlalu penting, apalagi jika dibandingkan dengan mempelajari bahasa lain seperti bahasa Inggris atau bahasa lainnya.
Padahal setiap bahasa memiliki kelebihan dan manfaatnya masing-masing, termasuk bahasa Arab. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab adalah sesuatu yang fardu wajib bagi setiap muslim. Lalu, mengapa pentingnya mempelajari bahasa Arab? Yang pertama, bahasa Arab adalah syiar Islam dan umat Islam. Islam diturunkan di Mekah yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama. Oleh karena itu, berbagai literatur dan syiar agama Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasanya. Mempelajari bahasa Arab dapat membantu seorang muslim memahami agamanya dengan lebih baik. Di samping itu, bahasa sendiri merupakan salah satu bentuk syiar yang digunakan oleh Islam, dan bahasa juga disebut sebagai sebaik-baiknya syiar. Yang kedua, sholat dan zikir dilakukan dalam bahasa Arab. Banyak doa dan zikir yang pelafalannya menggunakan bahasa Arab. Meskipun beberapa doa bisa diubah ke dalam bahasa lain. Namun berdoa menggunakan bahasa Arab lebih baik dan juga lebih mendekati sunnah para nabi terdahulu. Akan tetapi, jika doa dan zikir tersebut merupakan bagian dari sholat, maka harus dilafalkan dengan menggunakan bahasa Arab. Sebagian besar fuqaha sepakat bahwa bacaan di dalam sholat harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, terbiasa menggunakan bahasa Arab akan mempengaruhi logika, akhlak, dan agama. Bahasa juga bisa menjadi identitas seseorang. Seseorang yang terbiasa menggunakan bahasa Arab akan memiliki logika, akhlak, dan juga pemahaman agama yang lebih baik. Yang keempat, menyerupai sahabat dan tabi'in. Para sahabat dan tabi'in adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Arab dalam berbagai komunikasi yang mereka lakukan. Membiasakan diri menggunakan bahasa Arab juga menjadi salah satu upaya agar bisa mendekati para sahabat dan tabi'in. Dengan menggunakan bahasa Arab secara baik, perlahan-lahan kita akan bisa meniru cara berpikir, cara beragama, dan juga akhlak mulia yang dimiliki oleh para sahabat dan juga tabi'in. Yang kelima, mempelajari bahasa Arab adalah bagian dari agama. Belajar bahasa Arab adalah salah satu bagian dari agama. Dalam salah satu hadis, Umar radhiyallahu anha pernah berkata, "Pelajarilah bahasa Arab karena ia bagian dari agama kalian. Pelajarilah hukum waris, ia juga bagian dari agama kalian." Yang keenam, agar lebih memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua hal yang menjadi warisan dan juga petunjuk bagi setiap umat Islam. Dua petunjuk ini diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, memahami Al-Quran dan As-Sunnah akan semakin mudah jika kita memiliki pemahaman yang baik pula terhadap bahasa Arab. Salah satu kaidah menyatakan bahwa sesuatu yang wajib dan tidak bisa terpenuhi kecuali dengannya, maka itu dihukumi wajib. Seseorang baru bisa memahami makna di dalam Al-Quran dan As-Sunnah
Lebih baik jika orang tersebut mampu memahami bahasa Arab. Sedangkan setiap muslim wajib belajar dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan mempelajari As-Sunnah. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab menjadi sesuatu yang juga wajib. Yang ketujuh, membuat seseorang semakin baik dalam ucapan. Orang yang mempelajari bahasa Arab dikatakan dapat menjadi orang yang faqih dalam ucapan. Perbendaharaan kata dalam bahasa Arab yang luas membuat seseorang lebih mampu mengungkapkan apa yang ia maksud dengan baik dan lugas. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab adalah agar lebih faqih dalam ucapan. Sedangkan mempelajari sunnah Nabi dilakukan agar lebih faqih dalam amalan. Sedangkan dalam din terdiri dari ucapan dan amalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.